Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manfaat akuntansi sektor publik. Adapun nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, ini Nadia dengan NIM 185240, dan juga yang kedua ada Hidayat Afif, NIM 185200120, dan yang terakhir ada Muhammad Afton Hilman, NIM-nya 175254. Definisi. Standar akuntansi sektor publik memberi kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Ruang lingkup. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku di masa ini. Selanjutnya, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya. Ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Di sini ada 4. Yang pertama, standar nomenklatur. Yang kedua, ada standar akuntansi sektor publik. Yang ketiga, ada standar pemeriksaan keuangan negara. Yang keempat, ada standar akuntansi biaya. Manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik atau SAKSP. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Yang terakhir, mengusahakan harmonisasi antara yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hidayat Afif. Slide-nya siapa ini? Aku tah. Iya, silahkan Afif. Baik, selanjutnya akrual sebagai basis pencatatan akuntansi. Dasar akrual mengakui transisi dan kejadian pada saat transaksi dan kejadian tersebut terjadi. Elemen-elemen dasar akrual yang diakui adalah aset, liabilitas, net worth, pendapatan, dan biaya. Pengukuran akuntansi akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Akuntansi dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tentang sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas, biaya dalam menjalankan operasinya. Informasi lain yang terdapat pada posisi keuangan dan perubahannya, serta informasi yang dapat digunakan untuk menilai entitas tersebut beroperasi secara ekonomis dan efisien. Keuntungan dasar akrual. Pertama, pemerintah menerapkan akuntabilitas untuk sumber daya yang digunakan. Kemudian pemerintah menerapkan akuntabilitas untuk manajemen atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan, menunjukkan bagaimana sektor publik membiayai. Keempat, mengizinkan publik untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi segala kewajibannya serta komitmennya. Kemudian menunjukkan kondisi keuangan pemerintah dan perubahan dalam kondisi keuangan tersebut. Kemudian yang
Informasi yang disajikan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam biaya pelayanan jasa kepada publik, efisiensi, dan pencapaian atau accomplishment. Perbedaan SAK dan SAP, standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi publik, dalam segi aset, SAK sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dan diperoleh perusahaan. Sedangkan SAP yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Perbedaan SAK dan SAP. Liabilitas. SAK hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan SAP, hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kemudian akan dilanjut oleh Saudara Afton. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Slide-nya. Nah, untuk perbedaan konseptual SAK dan SAP, yaitu perbedaan SAK dan SAP digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa untuk rakyat, sementara SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba atau untuk pemilik atau pemegang saham. Nah, perbedaan SAK dengan SAP, SAK menggunakan basis akrual, sedangkan SAP menggunakan basis kas menuju akrual. Contohnya yaitu pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan BLU atau Badan Layanan Umum versi SAK seluruh. Selanjutnya, nah untuk integritas Islam dalam akuntansi sektor publik, dalam Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipungkiri merupakan sumber hasanah keilmuan dan buku pedoman umat Islam. Namun pada saat yang bersamaan harus diakui bahwa perkembangan mutakhir belakangan ini menuntut adanya rekontekstualisasi pelajaran yang terkandung di dalamnya dalam rangka menjawab persoalan umat sebagai konsekuensi zaman yang berbeda. Demikian juga halnya dengan kompilasi yang disepakati ulama klasik atau fikih. Selanjutnya, integritas Islam dalam akuntansi sektor publik. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki lembaga perekonomian yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, membutuhkan pengelolaan secara profesional, mandiri, dan akuntabel untuk menghasilkan profit yang menjadi tujuan pembentukan lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga perekonomian yang dimaksud biasa disebut dengan sektor publik. Sektor publik diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang terbatas. Selanjutnya, integritas Islam dalam akuntansi sektor publik berkaitan dengan membenarkan keberadaan pemerintah dan memiliki pengaruh besar dalam berlangsungnya penyelenggara pemerintah dan swasta. Melihat peran dan pengaruh besar tersebut, maka sangat perlu untuk dipahami pengelolaan sektor publik secara tepat dan benar untuk mewujudkan perekonomian bangsa yang mandiri sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, mengingat bangsa Indonesia yang berpendudukan mayoritas Islam, maka regulasi pengelolaan sektor publik diupayakan berorientasi pada ekonomi syariah,
Demikian pula dalam pengelolaan harta publik atau harta-harta negara yang dihasilkan oleh sektor-sektor publik dalam meningkatkan pendapatan negara. Ya, itu cukup dari presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.